Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Fasilitator, Ibu Hanif Nur Laila MPD. Perkenalkan, saya Mela Amalia Sukmana SPD, CGP Angkatan 7 dari SMPN 1 Ranca Ekek, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan rangkaian observasi supervisi akademik yang berbasis coaching, yaitu pasca observasi, dengan didampingi oleh bersama rekan sejawat saya, Ibu Pipi Susilawati SPD. Beliau mengajar PPKN, dan juga pada kesempatan kali ini didampingi oleh pengajar praktik Ibu Lisiani SPD. Baiklah, Ibu, kita mulai saja. Assalamualaikum Ibu Iis, Ibu Pepe, dan juga Ibu Pipi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Ibu, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan rangkaian supervisi ya, yang terakhir yaitu pasca observasi, di mana pra-observasi sudah kita laksanakan dan juga observasi sudah kita laksanakan. Dan tahap terakhir, seperti saya pernah menyampaikan bahwa ini tahap terakhir pasca observasi akan didampingi oleh pengajar praktik saya. Baiklah, untuk pertama-tama ini mungkin kita ngobrol saja ya Bu ya, ngobrol aja, ngobrol santai. Ini mungkin lebih bersifat reflektif ya Bu ya, berkaitan dengan observasi yang sudah kita laksanakan kemarin-kemarin ya Bu ya. Nah, sebelumnya saya ingin bertanya Bu, bagaimana perasaan Ibu ketika sesudah melaksanakan observasi kemarin? Bismillahirrahmanirrahim. Waktu pelaksanaan KBR berlangsung dengan kelas 7B ya, kemarin itu alhamdulillah pembelajaran berjalan dengan baik dan anak-anak juga sangat antusias ya, karena mungkin dengan materi tentang kerjasama dan gotong royong. Pada saat pelaksanaan observasi kemarin, apakah langkah-langkah pada tahapan pembelajaran sudah terlaksana dengan baik? Langkah-langkah pembelajaran sudah dilaksanakan sesuai dengan RPP 2022. Berarti sudah terlaksana dan sudah tercapai ya, sesuai yang ada di RPP ya Bu ya. Untuk tujuannya sendiri bagaimana Bu? Apakah sudah tercapai? Untuk tujuan pembelajaran, di situ kita menerapkan yang implementasi untuk dalam sehari-hari ya, sudah kelihatan anak-anak sudah bisa menjawab dengan pertanyaan-pertanyaan yang diberikan. Salah satunya dia bisa menyebutkan contoh-contoh dari kerjasama di lingkungan sekolah, di lingkungan keluarga, dan di lingkungan masyarakat. Jadi tujuannya sudah tercapai sesuai yang Ibu sebutkan kemarin ya, pada kegiatan observasi. Nah, dari pelaksanaan observasi kemarin, pembelajaran di kelas, apakah ada kendala yang Ibu hadapi? Pada waktu pembelajaran di kelas kita sudah menayangkan video ya. Itu video salah satunya biar anak lebih tertarik lagi, termotivasi lagi untuk belajar. Yang mana di situ waktu pembelajaran setelah selesai, anak bisa menyebutkan kembali apa yang telah kami ajarkan. Berarti dari segi penyampaian
dilaksanakan gitu ya. Insya Allah. Apakah ada kendala lain yang dihadapi? Nah, kemarin itu ada sih kendalanya ya, yang berhubungan mungkin waktu, pada waktu itu 3 jam pembelajaran, mungkin itu kendalanya pengelolaan waktu kayaknya ya. Mengenai waktu itu terlalu banyak untuk diskusi ya, sehingga pas presentasi tidak semua kelompok bisa tampil ke depan. Jadi mungkin waktunya ya Bu ya, Iya, ketika anak diberikan waktu untuk diskusi, mungkin anak jadi keasikan Nah, sampai betul. waktunya berjalan sudah lama mungkin Udah ya, mau sudah mau habis. sehingga presentasi yang ke depan tidak semuanya bisa ditampilkan. Nah tadi kan kendalanya sudah ditemukan. Dan kira-kira ada strategi untuk bisa mengatasi hal tersebut? Nah, mungkin strategi yang di sini ya, ya waktunya mungkin harus lebih diperhatikan gitu loh. Walaupun memang terkadang ya, kalau apalagi sudah mulai diskusi, anak yang kinestetik itu kan nggak bisa diem ya, dia malah mencari informasi ke kelompok lain. Nah, akhirnya saya menggiring, coba duduk di sini biar pekerjaan cepat selesai. Nah, berarti di sini cara mengatasinya berarti harus bisa mengatur di saat anak berdiskusi untuk tampil ke depan. Karena bagaimanapun juga kemarin kan kita dibagi menjadi 6 kelompok ya, 6 kelompok besar sebenarnya kemarin kita bagi. Tapi pada akhirnya setelah closingnya anak bisa menjawab semua. Jadi manage waktu dan mungkin selain memanage waktu, mungkin apakah ada strategi yang lain kira-kira? Nah, strategi yang lain mungkinnya karena kemarin kita di situ di indikatornya ada memberikan contoh kerjasama di lingkungan sekolah. Mungkin kemarin kayaknya akan lebih asik lagi seandainya anak langsung mempraktekkan ya, bisa di dalam kelas atau anak bisa dibawa ke luar. Bagaimana nih kita menjaga kerjasama di lingkungan sekolah? Kemarin nggak kami laksanakan. Jadi mungkin Untuk daya tarik ya, untuk daya tarik. lebih mengarahkan anak. Iya. Jadi dari sana anak tidak asik ngobrol, jadi teratur gitu, termanage semuanya. Jadi seandainya kemarin anak dibawa keluar ya untuk memberikan contoh nyata gitu, itu lebih menarik. Jadi yang pertama seperti yang disebutkan tadi, memanage waktu ya Bu. Kemudian mengatur anak juga dengan dengan kemampuan melihat kemampuan mereka, kemudian daya belajar mereka, mungkin dilihat juga ya, bisa dikomunikasikan. Mungkin bisa disebutkan dulu waktunya di awal. Nah, itu sudah disebutkan tujuan, kemudian strategi. Nah, sekarang mungkin ke identifikasi ya. Nah, sekarang di kegiatan identifikasi dari serangkaian kegiatan pembelajaran yang Ibu laksanakan di kelas, dari mulai tahapan awal, tahapan inti sampai penutup. Kira-kira apa yang Ibu rasakan, baik itu kelebihan dan kekurangan dari pelaksanaan pembelajaran yang Ibu sudah laksanakan? Apakah ya, apa yang kira-kira Ibu temukan? Kalau dilihat dari kelebihan, mungkin ini yang pertama mungkin dari materi ya, dari materi ajar yang disampaikan ini menarik. Yang kedua ada tayangan video yang mana anak sangat senang gitu melihatnya, memperhatikannya, sehingga di saat kami bertanya, anak-anak hapus semua ya, walaupun kita sudah tunjuk tangan, kalau semuanya mereka sama di sini. Jadi kelebihannya materinya mungkin di sini karena materi bisa dikatakan sederhana ya, dan itu sudah dilakukan oleh anak dalam kehidupan sehari-hari. Terus yang kedua mungkin karena ada tayangan video. Ya Bu, memang saya juga melihat kemarin anak-anak benar-benar
antusias ya Antusias, ya. menjawab pertanyaan ibu gitu ya. Langsung. Dari mulai di depan gitu, yang duduknya di depan, yang kelompok di bagian depan sampai kelompok yang duduk bagian belakang, memang Semangat saya gitu, lihat Bang. antusias gitu ya dengan pertanyaan Bu Pipih ya. Ya, mungkin karena ada tayangan video, mereka juga sangat antusias. Wah, itu bagus sekali. Jadi mereka itu, lebih paham kalau terus dari itu video, anak ya. ada motivasi juga sih dari tayangan video tersebut yang biasanya tidak mereka lakukan, bisa mereka lakukan. Ada dari mereka sendiri. Nah, itu kelebihan dari yang sudah dilaksanakan ya. Nah, kira-kira kekurangannya yang ibu rasakan dari pembelajaran kemarin kira-kira apa? Kalau dilihat dari kekurangan ya, ini kekurangannya dari yang menyampaikan atau dari siswa? Boleh dari semuanya. Apa yang ibu rasakan Iya. dalam selama pembelajaran boleh ibu Nah mungkin sampaikan. kalau untuk memberikan materi kemarin rasanya udah maksimal gitu ya. Cuman di diskusi masih ada sih anak yang tidak tersentuh ya, karena kemarin posisi duduknya yang apa bisa dikatakan bertabrakan gitu loh. Jadi kita nggak bisa keliling apa terlalu rapat kemarin itu ya, penyesuaian tempat duduk, sehingga masih ada anak yang geroy lah gitu, canda gitu. Dan untuk mengatasinya ya kita harus datang ke ke bangku itu ditoel gitu loh. Ya akhirnya mau gitu. Cuman ya untuk antisipasinya berarti tempat duduk harus semaksimal mungkin dibikin nyaman, karena kemarin kan besar ya kelompoknya gitu, jadi hampir 8 orang satu kelompok. Nah, tadi kelebihannya sudah disampaikan ya, materinya sudah disampaikan. Anak-anak antusias merespon materi yang diberikan di kelas. Kemudian materinya itu kenapa bisa demikian? Karena mungkin dari media salah satunya tayangan video, jadi mereka sangat antusias dengan tayangan video. Nah, di sini kekurangannya diskusi, dalam kegiatan diskusi mungkin kurang Masih ini ya, masih ada siswa yang masih ada yang tidak aktif gitu. aktif karena Karena mungkin menyulitkan karena posisi duduk gitu ya. Nah, kira-kira Bu, untuk kedepannya dari kelebihan, dari kekurangan, rencana ke depan untuk perbaikannya seperti apa? Rencana ke depan ya, kalau materi itu nanti kita menyampaikan lagi, yang paling kelihatan itu posisi duduk ya, posisi duduk anak waktu diskusi ya, itu harus apa namanya itu, posisi duduknya tidak terlalu berdekatan dengan kelompok yang satunya, sehingga kita ada jalan gitu loh, ada jalan untuk bisa kelewatan gitu loh, kelewatan anak lagi diskusi. Kemarin kan kejadiannya kayak gitu kan, karena bukan penumpukan ya kemarin itu ya, Mungkin posisi ya, sepertinya kurang ke manage juga gitu. Karena mungkin siswanya juga banyak yang mungkin Ya, karena siswa jadi banyak. jadi mungkin harus lebih ke sama manajemen juga ya Bu ya, manajemen kelas, pengelolaan kelas. Nah Bu, kira-kira untuk kedepannya tadi memang sudah ada rencananya ya, salah satu rencananya itu mungkin manajemen pengelolaan kelas. Nah, untuk tujuan ke depan dari pembelajaran Ibu, kira-kira apa yang Ibu inginkan? Dan melihat dari kekurangan yang Ibu rasakan, kemudian kelebihan. Nah, untuk ke depan tujuannya apa? Kalau untuk kedepannya mungkin sebelum itu materi diajarkan ya, kita memberikan ini kan, nanti minggu depan ibu mau mengajarkan materi ini, tolong kalian searching dulu gitu loh ya. Jadi ada penambahan bahan ajar ya, biar anak tidak terlalu textbook ya, walaupun kemarin kita ada tayangan video ya, tapi seandainya kalau anak kita dipancing dengan mencari tahu
mencari tahu bahan yang akan diajarkan, mungkin itu akan lebih menarik. Jadi karena buku itu ya menurut saya pribadi kurang begitu luas ya. Tapi kalau sebelumnya anak dikasih tahu dulu nanti materinya akan diajarkan, silakan cari tahu dulu, silakan kalian searching, minggu depan materinya dibawa itu akan lebih seru lagi gitu. Pemahaman materi anaknya akan lebih luas gitu. Berarti itu lebih ke media mungkin ya, ke media juga mungkin perbaikan dari media, kemudian apa namanya model pembelajarannya juga, terus mereka cuma diskusi ya. Nah Bu, kira-kira dari tujuan yang Ibu ingin capai, kira-kira kemudian dari apa namanya kelebihan dan kekurangan yang dirasakan, kemudian hambatan yang dirasakan, kemudian untuk rencana ke depan yang sudah Ibu rancang. Nah, kira-kira ukuran keberhasilan dari tujuan Ibu itu kalau misalkan dinilai dari 1 sampai 10, kira-kira kemungkinan berhasilnya itu ada di angka berapa? Kalau dilihat dari keberhasilan dengan materi yang kemarin diajarkan ya, itu lebih jadi itu lebih ke pembiasaan nantinya ya. Jadi anak sudah tahu materi, dia bisa mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Itu keberhasilan guru ya terhadap mata pelajaran itu gitu. Materi itu yang disampaikan itu akan lebih terasa gitu loh. Action nyatanya ada gitu loh. Karena kalau dilihat dari nilai, insya Allah sih kemarin juga begitu selesai pembelajaran kita memberikan tes pada bagus nilainya. Berarti itu adalah salah satu indikatornya gitu ya, salah satu indikator keberhasilan dari materi yang disampaikan itu anak bisa mengimplementasikan dalam kehidupan nyata. Ya. Itu yang sangat diharapkan kalau dari PKN. Kira-kira kalau misalkan diukur nih dari nilai 1 sampai 10 melihat apa namanya strategi yang sudah dipersiapkan, hambatan yang dihadapi, rencana Ibu, kemudian ya kalau misalkan dinilai itu dalam bentuk angka ya, kalau dalam bentuk angka bisa di atas KKM semua gitu ya, bisa mendapatkan ke atas itu. Keberhasilan dengan materi yang kemarin diajarkan memang hampir semua anak bisa, berarti 100%, bisa 100%, 10 ya, nilai akhir gitu. Nah, kira-kira Bu, untuk mencapai tujuan yang Ibu harapkan itu, apakah ada seseorang yang memotivasi atau memberikan semangat? Untuk masalah itu memang kita sih suka sharing gitu ya dengan teman-teman satu rumpun gitu loh. Kalau mengajarkan ini materi ini, baiknya kita menggunakan metode pembelajaran seperti apa gitu. Jadi kita saling sharing karena kan di sini rolling ya mengajar itu yang tadinya kelas 7 menjadi kelas 8. Jadi kita berbagi model pembelajaran dengan tata penyampaian juga dengan sharing ya. Alhamdulillah bisa. Apalagi di sini kan banyak guru muda ya, guru muda lebih banyak pengalaman dari materi model-model pembelajaran di sini. Nah, berarti ada rekan yang suka ngobrol juga dengan kurikulum gitu ya, kadang detail gitu. Ini bagaimana masih juga sih. Oh, berarti ada yang membantu tuh. Nah, sekolah juga insya Allah berarti bisa diminimalisir lagi mungkinnya kesulitannya kalau ada rekan itu bisa berbagi. Apalagi dengan Ibu Mela sendiri sebagai guru CGP banyak juga masukannya. Saling berbagi saja ya Bu ya. Nah, berarti Bu, kalau seandainya diukur dengan angka dari 1 sampai 10 itu, dari hambatan, dari kelebihan dan kekurangan, kemudian tujuan, kemudian ada juga yang memotivasi. Nah, ukuran keberhasilannya berarti berapa nih?
1 sampai 10. Sama juga 10 ya. Bisa juga. 10. Dengan Nah, realisasikan. iya. Nah Bu, dari obrolan tadi, kira-kira apa yang Ibu dapatkan? Semuanya dari mulai awal kita membicarakan tentang tahapan, kemudian tentang tujuan, strategi, kelebihan, kekurangan, kemudian rencana. Kira-kira dalam bayangan Ibu, apa sih yang sudah Ibu dapatkan dari obrolan kita hari ini? Dari obrolan hari ini banyak sekali manfaatnya ya, banyak adanya masukan-masukan sehingga ketercapaian yang diinginkan untuk peserta didik insya Allah bisa terrealisasi karena ada sharing di situ. Jadi mungkin Saling menunjang gitu. dari keterbukaan pandangan mungkin Ibu Berbagi. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kedepannya mungkin Ibu bisa tujuan pembelajaran yang Ibu harapkan dapat tercapai ya Bu ya. Kemudian pembelajaran di kelas juga mungkin bisa lebih baik lagi. Kita sama-sama saling berbagi karena saya juga sama-sama belajar ya Bu. Ibu sekali lagi terima kasih atas waktunya. Kita akhiri coaching kita hari ini. Demikian kegiatan pasca observasi bersama saya Mela Amalia Sukmana SPD dan juga rekan saya Ibu Pipi Susilawati SPD dan juga pendamping praktik saya Ibu Elisiani SPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.